Jadi teramat bodoh kalau ada orang mengakhiri hidup di dalam kesia-siaan gara-gara masalah. Mau masalah utang, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah keluarga. Oh, bodoh sekali. Shalom. Iya, saya percaya kalau saya tanya semuanya diberkati Tuhan, pasti semuanya diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita masih bisa ada di kursi gereja ini. Itu juga salah satu contoh bahwa kita ini dikasihi dan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14. Ya, saya pakai tablet daripada saya bolak-balik lepas pakai kacamata. Jadi saya pakai tablet yang gede gitu ya. Roma pasal 14, di situ ada ayat 1 sampai 23, tapi saya akan baca pada ayat yang ke-8 untuk menyingkat waktu ya. Demikian firman Tuhan buat kita semuanya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sekarang kita baca bareng-bareng sama-sama. 3, 2, 1. Sebab jika kita hidup untuk, dan jika kita mati untuk. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik. Amin. Ya, ayat ini sangat indah. Jadi ayat ini oleh penulis Paulus, ya, Rasul Paulus, senior saya, ya. Dia mau menegaskan kepada sidang pembaca di Roma untuk tidak menggunakan kemerdekaan, kebebasan oleh karya penebusan Kristus di kayu salib untuk membayar lunas segala hutang piutang dosa kita, dan kita ini bebas merdeka. Supaya tidak menyalahgunakan. Kalau Bapak Ibu membaca ayat itu dari ayat yang pertama, maka tahu kasusnya. Kenapa? Kasusnya ini karena jemaat mengalami perpecahan, ya, ngegrup, ngegeng, bikin grup sendiri-sendiri. Kenapa? Karena terpecah jadi dua. Karena masalah persoalan pemahaman doktrin. Yang satu dari orang percaya, dari keturunan Yahudi, yang satu non Yahudi. Persoalannya adalah persoalan makanan, ini najis atau ini enggak najis, sehingga mereka saling menghakimi satu dengan yang lain. Kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, kemerdekaan kita dari belenggu dosa yang diberikan kepada kita, bukanlah sesuatu yang harus kita salahgunakan. Janganlah kita lalu menyalahgunakan untuk kita bisa berbuat apa-apa. Loh, saya kan sudah dibebas, merdeka, jadi saya boleh berbuat apa-apa. Saya ini kan sekarang memiliki status label anak Allah, berarti saya boleh melakukan segala-galanya. Bukan begitu. Suatu saat saya menemukan sebuah kalimat pertanyaan, ini anekdot ya, anekdot ini contoh saja. Pertanyaannya begini, kalau kita tahu hidup ini hanya sekali saja, apa yang akan kamu lakukan? 3 orang sini dong. sini. Nah, sekali-sekali meskipun live streaming kan boleh toh ngasih contoh seperti ini. Sini 3, ayo. Ini enaknya kalau saya ngajar sekolah minggu, sekarang ngajar dewasa, orang dewasa kan sama saja lah ya. Nah, saya mau nanya, kalau Nengsi ditanya, kalau kamu tahu hidup ini hanya sekali saja, apa yang akan kamu lakukan? Luar biasa banget tuh. Belum ya? Jangan kelamaan. Jadi orang baik. Jadi orang baik.
Iya. Sama pertanyaannya, kalau kamu, Diana, ngerti bahwa hidup ini hanya sekali saja, apa yang akan kamu lakukan? Banyak berbuat baik. Enggak, jangan copy paste. Ya. Sekarang, kalau kamu tahu hidup ini hanya sekali saja dan kamu ini benar-benar ngerti bahwa hidupmu hanya sementara, apa yang akan kamu lakukan? Melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu. Ini contoh orang yang ngerti kemerdekaan yang Tuhan berikan sebagai anugerah keselamatan yang diterimanya. Silakan duduk, nanti hadiahnya minta Bapak Gembala. Tapi ada kelakar, ada celoteh, ya. Dan celoteh ini bukan sebuah anekdot, sebuah realita kenyataan. Ketika saya kumpul dengan teman-teman masa-masa SMP, reunian, kok bodoh temen kue? Kok bodoh sekali kamu? Urip hanya sekali saja, kok apa-apa angel rasane. Gitu nggak boleh, gini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Mumpung esi urip, mumpung masih hidup, makan apa saja, minum apa saja, lakukan apa saja, sepuas-puasnya. Mengkonek wis tua, bertobat. Kita sering kali mendengar celoteh seperti itu. Sepertinya ini sebuah candaan. Tapi kan dengar baik-baik. Candaan-candaan yang seperti itu adalah ungkapan yang keluar dari hati. Yang seringkali tidak disadari oleh orang yang ngomong bahwa hidupnya sesungguhnya adalah mencerminkan dari apa yang dia katakan. Tidak ngerti masa depan, tidak ngerti harapan. Orang yang mengatakan hal demikian tak ubahnya orang yang sombong, yang menolak karya pengorbanan Yesus. Orang yang tidak ngerti dia itu lahirnya dari mana, sumbernya dari mana, berada saat ini di mana, dan masa depannya itu mau bagaimana. Karena dia pikir bahwa kebahagiaan bisa dia dapat dengan apa yang dia perbuat. Kalau dia sekarang sukses, dia bisa menikmati segala-galanya, yaitu karena apa yang dia putuskan, apa yang dia lakukan saat ini. Makanya gak usah heran kalau ada orang yang menganggap bahwa bergereja, melakukan hal-hal yang spiritual seperti Bapak, Ibu, Saudara saya sekarang ini adalah hal-hal yang sia-sia, buang waktu. Ada orang yang mengatakan bahwa ngikut Tuhan justru mempersulit diri sendiri. Ada yang seperti itu. Dalam pelayanan saya menemukan orang-orang seperti ini. Jadi dia menganggap gereja itu gampanglah gampanglah nanti. Enggak menganggap sesuatu yang penting. Enggak menganggap sesuatu ini sangat perlu dan sangat harus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik. Paulus menegaskan dalam ayat ini supaya orang percaya tidak menyalahgunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang sudah menerima karya keselamatan dari Tuhan Yesus, mari kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan yang terbaik. Seperti 3 contoh depan ditanya, berbuat baik itu banyak. Orang enggak bertuhan pun bisa berbuat baik. Jadi kalau kita mau berbuat baik harus spesifik ya. Jadi orang Kristen yang ngerti bahwa hidupnya saat ini adalah orang-orang yang bebas merdeka, telah dimerdekakan oleh karya Kristus dan telah menjadi anak-anak Allah, harus ngerti apa yang harus dilakukan. Katakan amin. Ya, harus ngerti apa yang diperbuat. Paulus lebih menegaskan, ya, kalau kita ini hidup kita ini milik Tuhan. Hidup di sini berbicara masa, ada atau waktu. Kita ini hidup sementara di dunia ini. Ya.
Saya catat cuplikannya di Yakobus itu, kalau nggak salah Yakobus 4:13-16, yang mengatakan bahwa hidup kita ini seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Jangan kita menggunakan kesempatan untuk kita ada di dunia selagi kita hidup ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Biarlah ketika kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Biarlah ketika saat kita hidup, kita lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Itu yang dimaksud dari ayat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dan mati kita harus ingat baik-baik. Kita harus pergunakan untuk Tuhan. Jadi dalam nats yang kita baca satu ayat ini sangat dalam sekali. Karena kita di sini diingatkan, disadarkan untuk terus belajar mempersembahkan hidup untuk Tuhan dengan sepenuh hati. Iya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sia-siakan hidup ini sementara. Jangan sia-siakan kesempatan, sebab waktu yang Tuhan beri ini adalah singkat adanya. Bagi sebagian orang yang dalam posisi mungkin bergelimang harta, kedudukan, kaya raya, posisi yang aman, nyaman, kesempatan hidup sekali saja mungkin bagi dia sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dalam hidupnya. Atau mungkin kalau ditanya, gampang itu nanti. Tapi bagi orang yang sedang menghadapi ujung maut, menghadapi masa-masa yang sulit, teramat sulit, dia akan teramat sangat menghargai yang namanya kesempatan yang Tuhan beri. Betul apa enggak, saudara? Banyak waktu saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman. Ketika kita berada di ujung tanduk, berada di ujung bahaya, berada di ujung maut, kita diperhadapkan oleh sebuah pertanyaan. Kalau saat ini engkau masih hidup, apa yang engkau mau katakan kepada Tuhan? Pasti orang-orang seperti ini akan berkata, Tuhan, jika aku harus mati sekarang, biarlah matiku ada di dalam kemenangan. Tapi kalau aku masih diizinkan hidup, biarlah aku hidup untuk melayani Tuhan. Biarlah aku hidup untuk bersaksi bagi Tuhan. Biarlah aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Bagiku hidup ini adalah Kristus. Ini selaras dengan perkataan Paulus di dalam Filipi pasal pertama ayat 21. Bagiku ini hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku harus hidup, bagiku hidup untuk memberi buah. Jadi hidup di sini adalah satu kesempatan di mana kita diberikan waktu oleh Tuhan untuk bisa menghasilkan buah-buah yang bernilai kekal, buah-buah yang memuliakan Allah, buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan sebaliknya, kesempatan untuk kita mengejar harta dunia ini. Pak Paulus, ya wong realitanya kan kita masih hidup di dunia, butuh makan dan minum. Ya kita harus kerja keras, betul, tapi tolong jangan dibalik-balik strukturnya. Kita ini hidup memang harus bekerja, karena itu sebuah tanggung jawab. Tapi firman Tuhan katakan banyak bagian menceritakan, banyak bagian menuntun kita, banyak bagian dalam Alkitab kita menjelaskan bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini. Contoh, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan padamu. Oke? Carilah dulu perkara-perkara yang di atas. Bukan? Betul apa ya? Ketika kita sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan,
kita sungguh-sungguh hidup menjadi saksi Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup menjadi teladan bagi sesama kita sungguh-sungguh hidup menjadi berkat, sesungguhnya bagian Tuhan adalah menambah-nambahkan. Jadi apa yang kita nikmati saat ini, baik makanan dan minum, itu adalah bagian dari fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita mengelolanya. Menjadi saksi hidup memuliakan Tuhan bukan berarti Bapak Ibu nanti harus seperti Pak Pan Antipas jadi pendeta semua. Nanti bingung, jemaatnya nggak ada. Loh, semua di sini jadi pendeta. Di jadwal khotbah. Tugas ke sana-sana kosong. Memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan di mana saja. Di tempat pekerjaan, yang buka toko, kalau engkau berjualan dimuawali dengan mempersembahkan hidup pekerjaanmu, tokomu kepada Tuhan, itu namanya engkau memuliakan Tuhan. Dan engkau sesungguhnya sadar betul bahwa hidupku, tokoku ini sumbernya dari Tuhan, ini milik Tuhan. Aku ini hanya pengelolanya saja. Halo? Jadi tidak akan takut hari ini sepi atau rame, banyak cuan atau enggak. Dengarkan baik-baik, itu semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Kalau engkau berwira swasta, tidak usah takut. Serahkan hidupmu, serahkan pekerjaanmu, keluar dari rumah dengan sebuah keyakinan berkat Tuhan sudah atur sedemikian rupa, Tuhan sudah siapkan sedemikian rupa. Yang kau harus perlu doakan, Tuhan berikan aku kuasa untuk aku menerima berkatmu, aku berikan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh mengelolanya dan menikmatinya dengan syukur. Sehingga hari itu kalau kita mendapatkan berkat, mau seberapa berkatnya, kita akan bisa bersyukur. Halo? Jadi kita nggak akan ngomel. Kok sepi men? Oh enggak. Mau kita menghadapi segala sesuatu dalam tantangan kehidupan, hidup ini sadar. Hidup ini milik Tuhan. Ya. Saya kalau mengeksposisi ayat ini nanti saya bisa katakan. Ya, tapi nanti akan jadi panjang khotbahnya. Tapi saya mau kasih cuplikannya. Di sini ada kata milik Tuhan. Milik ini berarti berbicara kepemilikan. Jadi barang siapa menyerahkan hidup kepada Tuhan, itu sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Barang siapa yang menjadi milik Tuhan, maka segala sesuatu kehidupan yang dia hidupi itu sudah diatur oleh sang pemilik. Gampangannya seperti itu. Jadi kalau saudara sudah yakin bahwa hidupmu adalah milik Kristus dan Kristus sudah mengakui bahwa engkau adalah anak-anaknya, contohnya, tandanya adalah engkau mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan, maka sah hukumnya engkau adalah milik Tuhan. Dan karena itu enggak ada alasan untuk kita takut, sebab sang pemilik itu sudah ngerti apa yang menjadi keperluan kita, sudah ngerti apa yang pantas untuk diberikan kepadanya, sudah tahu apa yang harus dikerjakannya, karena dia teramat mengenal siapa yang dimilikinya. Halo, jadi hiduplah sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saya pernah belanja di pasar sama istri saya. Seneng banget beli ikan. Wah, yang jualan itu kalau ngasih tambahan kayaknya tuh enak banget. Bruk, bruk, bruk. Berapa? Alah wis 40 baik. Ditambahi bruk, seneng banget. Wih, saya mulai seneng pokoknya, bisa jadi langganan. Tapi pas tekan rumah, ditimbang pakai timbangannya sendiri, kurang. Dan dalam perjalanan senang, saya cerita sama istri, loh kok jan ya, dodol kok kepenak temen ya, brak bruk, barang tekan rumah dikumbah, timbang maning, dene kurang. Memuliakan Tuhan dan sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan.
Jangan gunakan kesempatan untuk menghalalkan segala cara. Engkau mungkin yang berdagang di pasar, jujurlah dalam engkau berjual beli. Jujurlah dalam engkau berkata-kata. Tuluslah dalam melayani konsumen. Sehingga orang di depan, kiri, kanan, belakang, atas, bawah, ya atas bawah nggak ada, depan, belakang itu ngerti. Oh, ternyata wong Kristen itu kayak ngene ya. Oh. Suatu saat saya keluar kota loh, aja jajan nang kono. Ada apa? Kait tulit, anak pocong. Lah, aku wingi bar tuku bakso nang anakku. Enak. Waduh. Saya ini kasih contoh-contoh ini. Bapak Ibu, mungkin ada yang, wah aku modal sidik, aku mau jualan, jualah, andalkan Tuhan. Mau orang dunia saat ini kepengen kaya dengan menghalalkan segala cara, mau pakai ini, mau pakai itu, mau pakai ini, mau nyebar itu, dengarkan baik-baik, gak usah takut. Rezeki kita, berkat kita itu sudah ada yang ngatur. Yang ngatur itu siapa? Oh, pribadi yang berdaulat, pribadi yang memiliki kita. Sejak awal kita dijadikan jadi manusia keluar. Lalu kita sadar kita hidup saat ini, kita kan lahir nggak bisa milih. Aku jadi anaknya si Edward, saya jadi anaknya Rudy, saya jadi nggak tahu. Aku lahir, Tuhan sudah tentukan. Syukuri, nikmati, berkatnya pun Tuhan sudah siapkan. Karena aku tahu kalau hidupku milik Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjadi pemeliharaku. Halo? Nah ini. Jadi janganlah kita suka terus ikut-ikutan. Kayak jemaat di rumah ini. Aku kan sudah anak Tuhan. Jangan. Neng kono ana tuyul lek. Di sana ada pocong lek. Di sana ada genderuwo. Nggak usah menghakimi, bukankah penghakiman itu milik Tuhan? Kalau kita sepi, iki gara-gara sebelahku ke mesti. Kowe wingi sebelahku ki nyebar uyah. Sebarku nyegah beras kuning, kenapa ora sega kuning sisan? Karo abon, karo nugget, karo telur ya Bu, kemarin tuh ya. Cuman saya memang belum bisa menikmati. Nah, nggak usah ikutan. Kalau hari ini sepi, terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat Tuhan sudah siapkan padaku. Hidup ini kita serahkan, persembahkan untuk Tuhan. Ini yang namanya hidup bagi Kristus. Ya kan? Tema bulan ini kan Lord, I offer my life. Kalau lagunya Claire and Don Moon kan ada itu ya Pak Andiwas. Ini aku, semua milikku. Loh, Don Moon bahasa Indonesia. Ini terjemahannya. Nek bahasa Inggris aku ora mudeng. Tapi di mobil saya tuh senang banget lagunya Don Moon. Kenapa? Menenangkan hati, karena enak banget, bening sekali rekamannya, ya kan? Lagunya itu seperti itu. Kan pas tema kita sekarang ini temanya Don Moon. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Masa depan dan pengharapan semua ku serahkan. Lah seperti itu. Lah, jadi apa alasan kita untuk takut dan khawatir dalam kehidupan ini? Apapun masalah Bapak Ibu sekarang, ingat baik-baik, kita ini milik Kristus. Kristus sudah berkorban, mati dan bangkit untuk kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita masa depan. Halo? Kristus mati dan bangkit, nanti kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah, supaya kita selalu sadar, jemaat Tuhan selalu ingat bahwa hidup kita saat ini dan saat nanti dalam kekekalan itu sudah jadi milik Kristus.
Jadi kalau kita sudah jadi milik Kristus, pertahankan imanmu, keyakinanmu, supaya engkau sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saya garis bawahi, sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Ya, tema Paskah PGI kan kalau nggak salah, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini, baik yang ada di bumi maupun di langit, yang memisahkan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan. Maka Tuhanlah yang datang ke dunia, mati untuk kita. Itu kan contohnya. Apalagi hanya sekedar kehidupan, penghidupan. Apapun kesesakan kita dengar, cari Tuhan. Selagi Tuhan mudah ditemui. Jadi jangan pernah putus asa. Sekali lagi, Paulus menegaskan, hiduplah dan hidupilah kehidupanmu yang sementara ini, yang singkat ini, dengan sebaik-baiknya, untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, yang berikutnya di sini ada kata mati. Ya, bukakan lagi tadi ayatnya. Kita hidup, barusan yang saya bahas. Nah sekarang, dan jika kita mati untuk Tuhan. Tanda orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, dia tidak akan pernah takut yang namanya kematian. Ya, seperti dalam Filipi tadi dikatakan, bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, wong Kristen itu meh mirip koyok wong India nang film-film. Karena ngerti mati di dalam Kristus adalah sebuah keuntungan, makanya orang Kristen kalau mati dinyanyikan. Betul ya? Itu kan nangis, janganlah berlarut-larut dalam kedukaan. Boleh sedih tapi jangan berlarut-larut. Sebab orang mati di dalam Tuhan tempatnya jelas, tempatnya pasti, tempatnya itu bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Jelas? Jadi ingat baik-baik, di sini ada dikatakan mati di dalam Tuhan. Wah, berarti aku harus bersaksi Pak ya, nggak usah takut mati. Masuk hutan, keluar hutan, masuk kota, keluar kota, dalam desa, keluar desa, untuk menjadi saksi. Biar nanti kalau aku mati di tengah jalan, aku mati dalam, ya orang ngono. Mati di dalam Tuhan adalah kita ini akan tetap beriman sampai garis akhir pertandingan kehidupan. Kita tetap hidup di dalam Tuhan dan tidak meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah mati di dalam Tuhan. Halo? Paham? Jadi mati di dalam Tuhan itu artinya dimanapun Bapak Ibu saat ini sadar, aku ditempatkan. Oh, di perusahaan. Oh, di usaha toko. Oh, di pabrik. Oh, sebagai karyawan. Oh, sebagai guru. Apapun yang saat ini kau terima dari Tuhan, dimanapun kau ditempatkan dalam keluarga apapun, di kota manapun, di desa manapun, dimanapun, negara, kota, kecamatan, desa, engkau ditempatkan. Suku apa engkau saat ini, dengarkan baik-baik. Pertahankan imanmu dalam pertandingan iman sampai garis akhir. Jadi teramat bodoh kalau ada orang mengakhiri hidup di dalam kesia-siaan gara-gara masalah, mau masalah utang, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah keluarga. Oh, bodoh sekali. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh dari Tuhan, Yeremia 17 katakan apa? Terkutuklah. Jadi kalau ada orang mengakhiri pertandingan hidupnya dengan tindakan keputusan yang sia-sia, di situ firman Tuhan katakan terkutuk.
dosa maut, sebab upah dosa adalah maut. Loh, ini firman Tuhan, bukan rekayasa omonganku loh ini. Jadi ciri orang yang menyadari bahwa Tuhan menjadi pemilik satu-satunya berdaulat dalam dirinya, dan sebagai respon bahwa aku ini telah sadar menjadi milik Tuhan, maka hidupku harus mencerminkan karakter ilahi. Karena Allah kudus, maka aku harus kudus. Kalau Allah setia, maka aku harus belajar setia. Kalau Allah itu penuh kasih, maka aku harus belajar penuh kasih. Kalau Allah senantiasa hidup dalam keteladanan, maka aku pun harus hidup dalam keteladanan. Karena karakter ilahi ini tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita mau menjadi milik Kristus, maka kita harus mencontoh, meneladani sang pemilik. Nggak bisa, nggak ada tawar-menawar. Jadi kalau hidup kita sadar sudah menjadi milik Tuhan, jalani hidupanmu, taati apa yang dilakukan oleh Kristus. Melalui firman Tuhan kita akan banyak belajar. Bukankah ketika kita menjadi penurut-penurut Allah, kita akan menjadi manusia yang paling bahagia di bumi dan berbahagia di surga nanti? Bukankah firman Tuhan juga udah ngomong, kalau kita kepingin diberkati, kita ingin bahagia, maka kita harus memiliki kesukaan pada Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak akan pernah layu daunnya, yang akan berbuah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Loh, ini firman Tuhan. Maka karena itu, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melakukan segala sesuatu mencerminkan gambaran kita ini pribadi milik Allah, maka dengarkan baik-baik. Jaminan kehidupan itu Tuhan berikan untuk kita. Jaminan kehidupan itu Tuhan berikan untuk kita. Halo? Tuhan memberkati kita kan? Lu kan? Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati bakulmu, memberkati keturunan. What? Tuhan memberkati pekerjaanmu. Apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita perbuat, diperbuatlah, itu dibuatnya berhasil. Jadi jangan suka kita menjadi orang yang suka memutarbalikkan kebenaran. Bukan carilah dahulu kerajaan dunia, maka ditambah-tambahkan kerajaan surga. Hendak. Carilah dulu kerajaan Allah. Cintailah firman Tuhan. Renungkan, lakukan. Maka sampai akhirnya ketika uap itu lenyap, kita ini hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Bagiku ini hidup untuk Kristus. Mati untuk Kristus. Baik hidup dan mati untuk Tuhan. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh serahkan hidup kepada Tuhan. Tidak usah pusingkan masalah persoalanmu. Bukan berarti, oh kata Pak Paulus, jangan pusingkan masalah persoalanmu, berarti kita boleh bebas. Duwe utang, orang usah mikirin utang. Ya memang utang, tapi orang usah dipikir, tapi dibayar. Loh iya tak? Benar apa benar? Nek mau mikir tok stres. Utang dicicil, dibayar. Kerja, sebelum kerja doa, serahkan hidup pada Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan terjadi, biarlah semua terjadi karena Tuhan. Aku ingin bertanggung jawab, berkarya, kerjakan. Kerja di mana kita ditempatkan, bertanggung jawab. Nanti bagian Tuhan akan lakukan bagiannya untuk kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang katakan kanan kiri, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Saya undang pemain musik. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari
Pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan hanya untuk memuaskan daging kita. Apapun yang kita miliki, saudara miliki, itu miliknya Tuhan. Kita ini sekedar apa tadi? Pengelolanya. Jadi kalau kita digerakkan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, saya udah pokoknya nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tapi bukan karena embel-embel kita minta diberkati. Namanya pamrih. Jadi berikan hidupmu, apa yang kau miliki, untuk menjadi alatnya Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.